Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa, ada yang luar biasa. Ada yang sedang sakit? Tidak ada ya? Oke, kalau baik. Harap untuk kegiatan belajar kita pada hari ini diikuti dengan serius ya. Baik, sebelum kita lanjut, Bapak menuju salah satu kalian untuk mengikuti doa. Nanti doanya silakan dibaca saja. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas pengorbananmu yang tak terhingga. Engkaulah Sang Juru Selamat yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami dari dosa. Bimbinglah kami agar senantiasa berjalan dalam terang kasih-Mu, mengikuti jejak langkah-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalani setiap takaran dengan tubuh dan hati yang penuh pengharapan. Semoga kami selalu merasakan hadirat-Mu yang membawa damai dan sukacita sejati. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kio. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang Yesus Sang Juru Selamat ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mengenal kisah Yesus yang mewakilkan kerajaan Allah dengan kata-kata, tindakan, dan seluruh pribadinya sehingga terdorong mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan tema Yesus Kristus Sang Juru Selamat adalah yang di pembelajarannya ya. Kemudian ada pun kriteria pencapaian tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta ini mampu menceritakan kembali kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta ini mampu menjelaskan makna pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan yang ketiga, peserta ini mampu menyebutkan nilai moral yang dicontohkan oleh Yesus dalam kisah sengsara, wafat, dan kebangkitannya di kayu salib. Dan yang terakhir, peserta ini mampu menunjukkan contoh implementasi nilai moral yang dapat diartikan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan keteladanan Yesus. Jadi ada 4 kriteria tercapai tujuan pelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum dilanjut, Bapak akan bertanya sedikit untuk mengetahui pengetahuan awal kalian ya. Pertanyaan pertama, kira-kira siapa itu Yesus? Anak Maria dan Atau Yosef? Dan yang lain? Siapa Yesus? Juru Selamat yang datang ke Juru Selamat. Selain itu? Siapa lagi? Ada Juru Selamat, kemudian Maria dan Yosef, kemudian Yesus itu Tuhan tidak? Tuhan ya? Oke. Nah, kemudian apakah benar Yesus mati di kayu salib? Ya. Dari mana kalian tahu? Yesus mati di kayu salib? Dari Alkitab. Dari apa lagi? Pernah menonton kisah sengsara Yesus? Pernah ya? Nah, dari situ juga kita bisa melihat. Kemudian yang ketiga, mengapa Yesus mati di kayu salib? Dosa-dosa manusia. Baik, jadi mengapa Yesus itu rela mati di kayu salib? Karena untuk menebus dosa-dosa manusia. Di sini silakan baca dulu studi kasus ini. Beri waktu beberapa menit kalian membaca studi kasus ini. Karena dari studi kasus ini nanti Bapak akan mengajak kalian untuk diskusi kelompok ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab terkait dengan studi kasus ini. Silakan boleh membaca. Sudah? Ya, baik. Berikutnya Bapak akan mengajak kalian untuk diskusi kelompok. Jadi Bapak akan kembali kalian ke dalam 3 kelompok. Kemudian nanti kalian analisis studi kasus yang telah kalian baca tadi. Apa masalahnya dan solusinya apa, itu yang perlu kalian cari terkait dengan solusi tadi ya, terkait dengan studi kasus kita tadi. Kelompoknya di Bapak anggap kelompok 1, sini Bapak anggap kelompok 2, dan ini kelompok 3 ya. Baik,
sekarang silakan kalian bekerja dalam kelompok, ada pertemuan apa. Jadi Bapak minta kalian untuk mencari masalah apa yang ada di kasus tadi dan solusi apa yang kalian tawarkan. Ya. Kalian boleh menggunakan buku paket, terkunci dan sebagainya untuk mencoba mencari jawaban pendukung ya, terkait dengan masalah dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi studi kasus tadi. Setelah kalian mendapatkan apa masalahnya dan solusinya, nanti kita coba presentasikan satu-satu ya, dibacakan hasil kelompok kalian. Silakan, ya kan. Memberi waktu beberapa menit. Dari masalahnya, solusinya apa ya? Tulis ya. Mencari masalahnya apa, dari solusinya. Jadi Allah minta salah satu kalian untuk membacakan hasil. Baik, Bapak rasa waktu ini sudah selesai. Sekarang Bapak minta kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Yang dibaca itu masalahnya apa, kemudian solusi yang kalian tawarkan apa ya. Bapak minta dari kelompok pertama, silakan saya mewakili untuk membacakan hasilnya. Sio, Pak, coba Sio boleh. Boleh, panggil. Baca Bapak ya, dan pemakai menggunakan hasilnya. Masalah yang ada dalam kasus Studi kasus. masalah yang ada dalam studi kasus. Yang pertama ada Daniel yang mengalami tekanan batin karena orang tuanya baru saja bercerai. Solusi untuk Daniel adalah berdoa kepada Tuhan atau mendorong Daniel untuk berdoa merenungkan firman Tuhan. Baik, terima kasih. Sampai tepuk tangan kecil. Jadi dari nomor 1 tadi mengatakan bahwa masalah yang dihadapi adalah Daniel yang mengalami tekanan batin karena orang tuanya bercerai. Kemudian solusi yang ditawarkan adalah apa? Mendorong Daniel untuk berdoa. Kemudian nomor 2, siapa yang mewakili? Boleh. Silakan dibaca masalahnya apa, kemudian solusinya apa. Mas ya. Masalah yang dalam studi kasus adalah Daniel yang mengalami tekanan batin. Solusinya adalah memberi dukungan emosional kepada Daniel dengan mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi, membangun hubungan yang aman dan terbuka. Penting untuk membantu Daniel merasa diterima dan tidak sendirian di dalam menghadapi situasinya. Baik, terima kasih. Kita beri bersama untuk kedua. Kedua ini mengatakan bahwa masalah yang dihadapi Daniel mengalami tekanan batin, kemudian solusinya adalah mendengar Daniel curhat ya, tanpa menghakimi Daniel. Mengaku kesah apa yang Daniel rasakan. Kemudian nomor 3 siapa? Boleh, silakan membacakan hasil solusinya. Terus ya. Masalah yang ada dalam studi kasus adalah Daniel sedang berada di dua solusi membantu Daniel menghadapi perhubungan untuk tekanan batin yang dialami tidak berarti Tuhan meninggalkannya. Baik, terima kasih. Terima kasih nomor 3. Jadi produk di sana masalahnya Daniel mengalami tekanan batin, kemudian solusi yang ditawarkan tadi bahwa dia mengatakan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Daniel. Baik, terima kasih untuk diskusi kelompok. Selanjutnya, Bapak akan mengajak kalian untuk menonton cuplikan sebuah video ya terkait kisah sejarah wafat dan kebangkitan Yesus. Tidakkah engkau memberitahu agar tuduhan-tuduhan saksi-saksi
ini kepada engkau, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, lalu dia, dan kamu akan melihat anak manusia di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu memuliakan pakaiannya dan berkata, Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar ucapan Allah. Bagaimana pendapat kamu? lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi hari, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, Engkaukah raja orang Yahudi? jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? maka mereka berteriak lagi, katanya. Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesatnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah kuning kepadanya, kemudian semua mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, Salam, ada orang Yahudi. pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang berangkat dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk bergurau sama Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika dia disalibkan, orang-orang yang lewat di sana memuja dia, dan sambil mengelakkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang membangunkan pada suci dan mampu membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. demikian juga imam-imam kepala bersama-sama mereka mengobrolkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain yang selamat, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. kesalahan dia disalibkan 2 orang penyerbu, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Karena engkau adalah Kristus, celakalah firman kami. Jangan saya sebutkan kepada saya bermanfaat. Tetapi kami tidak sesuatu yang salah. Kristus, menerima aku dalam kata saya aja. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan
itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi mereka itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini, sebab ia telah pergi. Sama seperti yang telah dikatakan. Mari, lihatlah kembali yang kembali." Baik, jadi kita sudah menyaksikan video berkaitan dengan kisah sejarah wafat dan kebangkitan Yesus. Baik, sebagai pendalaman kitab suci, di sini ada 3 pertanyaan yang perlu kita jawab ya. Pertanyaan yang pertama, video yang telah kami saksikan tadi kira-kira ceritanya tentang apa? Yesus apa? Tentang Yesus yang sengsara, disalibkan dan bangkit. Kemudian kedua, mengapa Yesus mengorbankan diri Yerusalem? Untuk menebus dosa-dosa manusia, karena Yesus itu adalah juru selamat yang menyelamatkan umat manusia. Kemudian kira-kira apa isi pesan moral yang bisa diambil dari kisah sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa yang bisa diambil pesannya? Yesus tadi setia dan sampai mati. Setia ya, tidak menolak untuk disalibkan dan mati di kayu. Nah, kesetiaan ini bisa kita ambil pesan moralnya dari kesetiaan. Jadi kita bisa mengikuti setianya Yesus yang mati di kayu salib. Setia sama teman, setia sama orang tua dan sebagainya. Kemudian saya setia, apalagi kira-kira yang bisa kita ambil dari kisah Yesus tadi? Baik, tidak membenci satu sama lain. Ya. Jadi artinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas kejahatan dengan kebaikan. Ya. Selain itu apa lagi juga? Itu dia seorang selain kesetiaan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa kira-kira? Berkorban, ya. Dengan Yesus tadi di dalam kisah ataupun cuplikan kita tadi adalah pengorbanannya kepada orang lain, orang banyak. Itu juga kita sebagai umat Katolik maupun sebagai anggota keluarga kita harus saling rela berkorban. Baik, jadi ini sebagai tujuan saja. Jadi pelajaran kita pada hari ini pertama bahwa sengsara bahwa Yesus itu adalah sebagai tanggungan dosa yang dibuat oleh manusia yang tadi disebutkan tadi. Kemudian kebangkitannya Yesus membenarkan apa yang telah dikatakan dan dilakukan bahwa Yesus itu adalah juru selamat manusia, ya, seperti materi yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian Yesus selalu berbuat baik, namun Yesus dibunuh oleh bangsanya sendiri. Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus dan berusaha membebaskannya, yang kita saksikan dalam video tadi. Namun orang-orang Yahudi menginginkan Yesus disalib. Yesus tidak membalas kejahatan orang-orang Yahudi dan kejahatan. Orang-orang yang mengampuni penjahat yang bertobat, dia ajak masuk ke surga. Tadi ketika disalibkan ada 2 orang penjahat tadi ya, seperti yang bisa tadi. Kemudian banyak kejadian kebaikan dibalas dengan kejahatan. Begitulah cara dunia ini sehingga bahkan mengatakan Yesus dibalas kebaikannya. Kemudian tindakan membalas kebaikan dengan kejahatan adalah tindakan yang tidak baik dan tidak mau berterima kasih. Demikian juga yang dialami oleh Yesus, dia berbuat baik, menyembuhkan orang, menghidupkan orang mati, mengajar, memberikan banyak makan orang, bahkan mengorbankan dirinya di kayu salib. Hal ini yang dapat kita contohi dari pribadi Yesus, seperti yang kita sudah bicarakan tadi, baik terhadap sesama, pengorbanan, kesetiaan dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai bentuk penyembuhan. Selanjutnya, nah ini ada tugas ya untuk kalian kerjakan. Silakan kalian tulis dulu tugas ini. Jadi ada 4. Yang pertama itu ceritakan secara singkat dengan bahasamu sendiri tentang kisah sengsara orang kebangkitan Yesus. Kemudian jelaskan makna pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan yang berikutnya sebutkan nilai-nilai moral yang terutama oleh Yesus dalam kisah sengsara wafat dan kebangkitannya. Dan keempat itu disilat tabel di bawah ini untuk menunjukkan implementasi nilai moral yang sudah atau belum kalian praktikan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai Yesus dalam kisah sengsara wafat dan kebangkitannya tadi.
Silakan, mau beri waktu beberapa menit kepada yang mengerjakan tugas ini. Bisa ya? Baik, tadi kita sudah mengerjakan 4 tugas ini. Jadi berikutnya Bapak ingin memberikan refleksi dulu kepada kita. Ada beberapa pertanyaan yang Bapak ajukan kepada kalian. Boleh dijawab. Yang pertama itu materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, berarti Yesus sambil semangat ya. Kemudian itu apakah yang disampaikan mudah dipahami? Mudah ya. Kemudian yang ketiga, apakah dengan menggunakan media audio visual memudahkan kalian untuk mengambil pelajaran yang diberikan? Memudahkan nggak? Selain Bapak misalnya ceramah, apa menggunakan media ini? Sudah tidak? Memudahkan. Kemudian apakah pembelajaran hari ini sudah menarik? Menarik ya. Terima kasih. Jadi ini refleksi untuk kita pada hari ini. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk doa untuk pada hari ini untuk mengakhiri pelajaran kita. Kalau kita satu orang, beri kita dalam doa. Silakan. Cio, boleh Cio. Bapak Putra Roh Kudus. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi.